Seperti biasanya kalau kita mau melintasi suatu negara pasti butuh surat yang diurus-urus nih. Kayak sekarang saya lagi mau ngurus surat pas lintas batas di Kecamatan Lembis. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Cuma ada saya sama masnya doang. Saya kayaknya mau nemenin masnya aja di belakang. Misi Pak. Dokumen ini menjadi syarat wajib ketika warga Indonesia bertandang ke Malaysia melalui tempat sekelas pos imigrasi di Lembis, Kalimantan Utara. Pas lintas batas ini atau PLB sebenarnya hanya berlaku di sekitaran Kecamatan Lembis seperti Kota Malinau dan juga Sebaku ya Bapak ya. Nah tapi kalau misalnya udah masuk kecamatan lain itu nggak bisa. Mbak, ini lintasnya udah jadi. Sudah jadi ya Pak? Jadi tinggal dipakai. Semoga sukses acaranya. Ya, amin. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih banyak ya Bapak ya, sudah dibantu. Ya, mari. Yeay, PLB saya sudah jadi. Lihat, tinggal berangkat deh. Petualangan lintas negara kali ini tak sekedar menguji adrenalin saya untuk menyeberangi perbatasan, tapi juga mengulik habis kekayaan alam Kalimantan Utara. Bersama masyarakat Dayak Kenya Omalung, saya dan tim Jejak Petualang akan membuktikan keberadaan pohon meranti terbesar yang ada di Indonesia, bahkan konon di dunia. Gini kan? Bisa. Gimana jurunya? Jalan kaki. Ada satu pohon yang salah satu pohon terbesar di dunia. Saya penasaran banget sebesar apa sih sebenarnya pohonnya, Pak? Untuk mendeteksi keberadaan pohon raksasa, saya harus menyusuri perairan Sungai Setulang di pelosok Kaltara dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Sayangnya debit air di Sungai Setulang begitu kecil. Perjalanan saya menjadi tidak mudah. Banyak badan sungai yang dangkal. Sepertinya saya baru akan sampai di Tanah Oleng 4 jam lagi. Nah ini sekarang saya lagi di tempat pemberhentian kedua. Di sini itu tempat kita mencari bahan-bahan untuk nanti masak ya kakak ya. Kita cari daun, cari bambu nih, dipotong, dibersihin dulu buat dibawa nanti ke sana. Kita masak-masak ya kak ya. Masak yang banyak. Kemungkinan kami akan bermalam di hutan. Untuk itu, butuh mengambil bambu sebagai bahan perlengkapan. Bukan Kalimantan Utara namanya jika tidak menyajikan lintasan sungainya yang begitu alami dan masih liar. Perjalanan menuju Tanah Oleng tidak mudah. Alam memiliki wajahnya sendiri yang tidak terduga. Untungnya masyarakat Setulang sangat tangguh. Meski menguras tenaga dan menguji kesabaran, perjalanan ini terus maju mendekati Tanah Oleng. Turun lagi. Juru batunya gimana sih? Woi, nggak cuma hidup yang berliku-liku, perjalanan saya kali ini juga berliku-liku. Nih lihat saya harus jalan karena memang sungainya yang semakin dangkal, jadi perahunya lewat pinggir-pinggir sana, mengurangi beban. Jadi kita turun harus jalan sampai depan sana. Aduh, kakak, dari ikan. Di Sungai Setulang, ikan jenis barb sangat mudah dijumpai. Hasil dari cara tangkap ramah lingkungan ini selalu menjanjikan hasil.
Sambil nunggu kita jalan-jalan, bapaknya tuh lihat ngejala ikan. Buat lauk lumayan kan kalau dapet. Ada! Coba lihat. Ikan apa ini bapak? Baik, licin. Lumayan buat makan siang kita tuh. Ini ikan apa kalau dibilang di sini? Lalang. Oh, Ikan lalang katanya. Mana? Kemarin makan ini. Kenapa? Yo, aku cuma satu. Kata bapaknya di sini ikannya kecil-kecil, jadi kita mau cari lagi di sana di hulu. Kayaknya masih ada ikan yang besar. Aduh, lanjut lagi perjalanan. Hey, wah saung saya ketinggalan. Ya, ini masih seperempat perjalanan, tapi banyak banget kendalanya. Wih, awas baling-baling. Turun nih. Sungai Setulang merupakan sungai pegunungan. Tetapi karena sempit dan dangkal, perahu kami harus berulang kali didorong. Jelang pukul 3 sore hari, akhirnya kami memasuki kawasan Tanah Olen yang menjadi tujuan utama perjalanan ini. Namun kami harus mendirikan tempat bermalam. Ya, karena pohon besar yang saya cari masih sangat jauh, pohon meranti raksasa. Dua telu. Panjang di atas, yang pendek-pendek di bawah. Oke. Berhubung kita bermalam di hutan tuh, jadi kita buat tempat singgah. Ya, dari alam juga dibuatnya. Kayak itu tuh atapnya pakai daun talang kalau di sini. Udah deh dibuat seperti rumah supaya aman nanti malam kita terjaga dari gangguan luar. Ngalak be. Nanti. Kecepatan masyarakat Kenya membangun bivak luar biasa. Tidak sampai seperempat jam, bivak kami sudah berdiri dan dapat digunakan. Olahan makanan khas Kenya pun segera dibuat. Buat daunnya, kita pertama-tama apa? Kayak daun pisang? Bukan. Bukan. Nah, bambu yang tadi kami cari berguna untuk bertualang di hutan seperti ini. Bapak daun apa? Daun dari tanaman jenis tikala yang kami dapatkan juga dipakai membungkus makanan. Daun ini memiliki aroma sedap yang sangat kuat. Menu kami tidak menggunakan bumbu sama sekali. Tapi soal kelezatan jangan ditanya, dan yang pasti sangat sehat. Lalang. Atak lalang. Atak lalang. Nah, sekarang kita lagi mau buat ikan atak lalang. Nah, ini dibuatnya dibungkus pakai daun ubek bau, dimasukin ke sini ke bambu. Udah deh ditutup lagi pakai daun ini Ya, wangi. ubek bau juga tutupnya. Ubek bau. Ini harum banget loh. Ini lebih harum dari wangi badan saya, Pak. Nanti dibalik. Prinsip memasak dalam bambu memanfaatkan uap panas. Uap yang terjebak di dalam bambu lah yang berfungsi mematangkan bahan makanan. Syaratnya, api harus menyala dengan baik, sehingga media masak alami ini tidak hangus dan membocorkan uap panasnya. Sembari menunggu makanan matang, masyarakat memanfaatkan waktu mencari sayuran dari umbut gamok atau talang. Umbut tanaman ini diyakini mampu mendinginkan perut usai bekerja berat. Cocok dengan petualangan kami seharian ini. Ini yang enak yang manis. Nah, ini umbut yang tadi pohonnya, pohon talang yang daunnya dipakai buat tutup atap tempat tinggal nanti kita malam. Ini rasanya tuh manis dan sepet. Jadi antara manis dan sepet. Nah, itu tuh rasanya. Awas. Daun ubek bau. Ini aroma yang tadi daun ubek bau itu, ini langsung menyengat ke hidung saya. Jadinya emang aromanya tuh wangi banget, masakannya mungkin jadi enak kali ya. Coba Bapak buka dulu, rasanya seperti apa? Saya mau coba.
kawatak buih. Buih. Rasa ikannya tuh enak, lembut. Ikannya tuh kayak di presto gitu tuh. Oh, enggak tahu. Iya. Durinya bisa dimakan, bisa. Kalau hobek saleng, nah ini biasanya kita kenal dengan ketan hitam yang sudah dimasak. Makanan sederhana ini luar biasa nikmatnya. Komposisi kandungan gizinya pun cukup lengkap. Karbohidrat kami dapat dari ketan, sementara protein dari ikan segar. Nutrisi baik lainnya disumbang sayuran umbut talang. Rasanya tuh enak mie, omang. Kalau bisa dilihat nih di sini semua bahan-bahannya kita ambil di alam, dari tempatnya, daun-daunnya, semuanya bikin atap-atap, semua dari alam. Tanah Olen, alam hutan tropis yang terbentang seluas 5.300 hektar. Dalam bahasa Kenya Omalung, Tanah Olen bermakna kawasan hutan yang disisakan atau tanah yang disimpan. Dimasak. Nih ya, di Tanah Olen ini bisa dilihat pohonnya masih besar-besar. Salah satunya ini nih, pohon ipit. Semangat Bapak demi melihat pohon yang ajaib. Lumayan menguras tenaga untuk mencapai lokasi pohon raksasa. Masih 10 km lagi di dalam hutan. Seperti biasa, kalau orang kampung bilang, dekat kok, dekat. Itu perlu dipertanyakan. Pohon-pohon besar yang ada di dalam Tanah Olen kebanyakan pohon jenis meranti dan pohon majau. Nah, ini salah satu pohon besar yang kalau di sini namanya pohon banir. Nih, sebenarnya ini akarnya cuma seperti dinding besar-besar. Tuh bapaknya sampai naik-naik ke situ, naik dari pohon, duduk di situ, nyantai banget bapaknya. Tak mungkin pohon berdiameter besar bisa berdiri kokoh tanpa akar banir atau akar papan. Ya, akar ini adalah ciri khas pohon-pohon besar yang ukurannya tidak biasa. Tanpa akar papan, pohon raksasa akan roboh. Sebenarnya sudah banyak banget orang lain yang masuk ke dalam hutan ini yang pengen nebang pohonnya. Karena melihat pohonnya besar-besar, banyak yang menawarkan oleh masyarakat, boleh nggak ditebang? Tapi masyarakat memilih untuk menolak karena masyarakat lebih memikirkan buat nanti ke depannya gimana. Boy! Minum! Tidak apa-apa, ini agak berat nih. Ya. Semoga Anda puas. Masyarakat kalau misalnya di hutan seperti ini, kekurangan air nih bisa diminum airnya. Rasanya sih sepet-sepet gimana gitu. Tapi menghilangkan dahaga bener, Ya. dingin di tenggorokan. Dingin sekali. Kumpal besar-besar bukan. Selain di Indonesia, beberapa pohon besar yang masih ada di dunia antara lain terdapat di Alaska dan Australia. Kawasan hutan tropis yang terjaga memang semakin langka di dunia. Nyampe juga. Tuh dia tuh pohonnya, meranti kuning. Ini dia salah satu pohon yang paling besar di dunia. Bisa dilihat, itu emang besar banget. Saya baru pertama kali lihat pohon segede ini. Capek,
Naik turun gunung. Kepleset-kepleset. Capeknya saya terbayar. Nyampe juga. Tuh dia tuh pohonnya, meranti kuning. Luar biasa menakjubkan. Indonesia masih punya pohon jenis meranti dan pohon majau ukuran jumbo. Kelilingnya itu 9 meter. Dan ini masih sangat dijaga sama masyarakat. Jangankan untuk ditebang ya Bapak ya. Untuk dikikis-kikis aja ini nggak boleh. Ini harus dilindungi sama masyarakat di sini. Kita harus berbangga dengan masyarakat Kenya Omalung. Karena mereka juga lah Indonesia masih ditempatkan sebagai negara yang memiliki pohon-pohon besar di dunia. Ini lagi proses untuk mengukur si pohon meranti kuning ini, tapi pakai rotan. Nanti kita lihat seberapa besar keliling dari ini nih, pohon besar ini. Menurut penuturan warga, saya dan tim Jejak Petualang adalah kru TV pertama yang berjuang habis-habisan untuk menuju ke pohon terbesar di kawasan ini. Masih kurang. 7. Ini aja belum rata ya, segini. Nah, ini udah mundur-mundur nih. Nah, ini dia kira-kira diameter dari pohon meranti kuning yang ada di belakang saya. Hitung aja satu orang tuh 1,5 meter depan nih segini. Ini ada 6 orang. 1,5 meter kali 6 berapa? Ini ada 6 orang. Sekitar 9 meter lah ya Pak ya kelilingnya. Tuh gede banget. Ini masyarakat lagi mempersembahkan lagu untuk si pohon besar ini. Biasanya kalau masyarakat kesini mereka semua senang karena mereka juga sadar kalau hutan ini tuh akan berlangsung lama sampai nanti akan terus ada, karena itu tadi masyarakat bisa menjaga hutan ini dengan baik, menolak orang-orang yang mau menebang-nebang pohon di sini, mau merusak-merusak hutan, mereka stop. Melanya kecil loneng dekin jejak petualangan dami telah songkanya berjurang dengonya kau